wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eko Yuliansi yang akan menjelaskan tentang anabolisme. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan proses fotosintesis. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Dan yang ketiga, kalian mampu membedakan fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Dan yang keempat, kalian mampu menjelaskan tentang kemosintesis. Perhatikan gambar berikut. Hanya organisme yang mempunyai kloroplas saja yang mampu melakukan fotosintesis, di mana reaksi fotosintesis ini yaitu CO2 dengan air dibantu oleh energi cahaya yang ditangkap oleh klorofil yang terdapat di dalam organel kloroplas diubah menjadi glukosa dan oksigen. Jadi, reaksi fotosintesis ini terjadi di dalam sel, tepatnya di kloroplas. Fotosintesis sebenarnya ada dua tahap. Yang pertama adalah reaksi terang, yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di organel yang namanya kloroplas, tepatnya di bagian grana, di mana pada reaksi terang ini melibatkan fotosistem 1 yang mampu menangkap gelombang cahaya dengan 700 nanometer dan fotosistem 2 yang menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Proses reaksi terang terjadi fotofosforilasi siklik dan non-siklik yang akan menghasilkan oksigen, menghasilkan ATP dan NADPH. Adapun reaksi gelap ini terjadi di organel kloroplas, yaitu tepatnya di stroma. Proses yang terjadi berupa siklus Calvin yang nanti akan dihasilkan gula atau glukosa. Sekarang kita akan lebih detail belajar tentang reaksi terang, yaitu fotofosforilasi. Apa sih fotofosforilasi itu? Fotofosforilasi ini adalah fosforilasi ADP untuk membentuk ATP menggunakan energi cahaya matahari. Fotofosforilasi ini ada dua, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar di mana fotofosforilasi siklik dan non-siklik terjadi. Fotofosforilasi non-siklik itu melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1, di mana proses yang terjadi yaitu fotosistem 2 menangkap energi cahaya matahari yang selanjutnya akan menyebabkan fotosistem 2 ini tereksitasi elektronnya. Cahaya juga akan melisis air yang akan menghasilkan oksigen, dan H+ juga dihasilkan elektron yang nanti akan berpindah dari hasil fotolisis air ini ke fotosistem 2 menggantikan elektron yang terlepas. Elektron air yang ditangkap oleh fotosistem 2 selanjutnya akan berpindah atau dipindahkan ke molekul plastokinon. Dari plastokinon kemudian dia akan bergerak ke kompleks sitokrom. Elektron ini kemudian juga akan bergerak dari plastokinon kemudian ke plastosianin, kemudian ditangkap oleh fotosistem 1. Dari fotosistem 1, elektron selanjutnya ke ferridoksin atau Fd, kemudian ke ferridoksin ADP reduktase sehingga dihasilkan NADPH. Jadi dari fotofosforilasi non-siklik ini akan dihasilkan NADPH dan oksigen. Bagaimana dengan fotofosforilasi siklik? Fotofosforilasi siklik ini hanya melibatkan fotosistem 1, di mana jika ada cahaya, maka cahaya ini yang menimpa fotosistem 1 akan menyebabkan elektron dari fotosistem 1 itu akan
tereksitasi, selanjutnya ke ferrodoksin, dari ferrodoksin kemudian ke kompleks sitokrom, dari kompleks sitokrom itu kembali ke plastosianin, kemudian akan menggerakkan energi sehingga terjadi pembentukan ATP. Oleh karena itu, pada fotofosforilasi siklik ini dihasilkan ATP. Nah, ini skema secara ringkasnya tentang fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Yang non-siklik ini dari fotosistem 2, arahnya ke valplasquinone, ke kompleks sitokrom, ke plastosianin, ke fotosistem 1, ke akseptor elektron, ke ferrodoksin, ke NADP reduktase. Sedangkan pada fotofosforilasi siklik arahnya adalah fotosistem 1 ke akseptor elektron, ke ferrodoksin, ke sitokrom kompleks, ke plastosianin, kemudian dihasilkan ATP. Nah, ini ada tabel perbedaan antara fotofosforilasi non-siklik dengan siklik. Fotosistem yang berperan pada fotofosforilasi non-siklik adalah fotosistem 1 dan 2, sedangkan fotofosforilasi siklik hanya fotosistem 1. Aliran elektron pada fotofosforilasi non-siklik ini, elektron yang hilang pada fotosistem 2 ini diganti dari elektron dari air. Selanjutnya, pada fotofosforilasi non-siklik, pada fosforilasi siklik, elektron yang hilang dari fotosistem 1 ini berasal dari elektron yang di-recycle kembali ke fotosistem 1. Hasil dari fotofosforilasi non-siklik adalah oksigen dan NADPH. Ya, ini NADPH yang benar. Ya, jadi oksigen dan NADPH, sedangkan fotofosforilasi siklik dihasilkan ATP. Bagaimana dengan reaksi gelap? Dari reaksi terang akan dihasilkan ATP dan NADPH yang akan digunakan oleh reaksi gelap. Jadi pada reaksi terang itu energinya berasal dari energi cahaya matahari, sedangkan pada reaksi gelap energi yang digunakan berasal dari ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Siklus Calvin ini dimulai dari CO2 yang menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat. Gliseraldehid 3 fosfat diubah atau mengalami reduksi menjadi 1,3 bifosfogliserat, kemudian 1,3 bifosfogliserat menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Yang selanjutnya gliseraldehid 3 fosfat ini ada 2, sebagian itu akan mengalami regenerasi, sebagian lagi akan direduksi menjadi gula, sehingga hasil dari siklus Calvin ini adalah glukosa. Jadi siklus Calvin ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah fase fiksasi, yaitu pengikatan CO2 oleh senyawa ribulosa bifosfat menghasilkan 3 fosfogliserat. Tahap yang kedua yaitu tahap reduksi. Tahap reduksi ini merupakan proses reaksi reduksi. Jadi 3 fosfogliserat akan direduksi sehingga dihasilkan 1,3 bifosfogliserat dan akhirnya menjadi gula. Fase yang ketiga adalah fase regenerasi, di mana 3 gliseraldehid 3 fosfat ini sebagian akan diregenerasi sehingga dihasilkan ribulosa bifosfat kembali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kemosintesis. Jadi kalau kita sudah belajar tentang fotosintesis, jadi fotosintesis itu ada reaksi terang, reaksi gelap, yang hasilnya adalah gula dan oksigen. Bagaimana dengan kemosintesis? Kemosintesis ini adalah proses pembentukan molekul kompleks yaitu glukosa atau karbohidrat dengan energi dari reaksi kimia. Jadi proses pembentukan karbohidrat tanpa cahaya, di mana energinya adalah menggunakan energi kimia. Organisme yang melakukan kemosintesis ini adalah pada bakteri non-klorofil.
Proses utama yaitu menggunakan energi hasil oksidasi atau reaksi kimia. Bahan bakunya adalah metana, nitrit, belerang, dan besi. Lokasinya atau tempat terjadinya adalah di dalam sitoplasma sel. Nah, contoh proses kemosintesis adalah pada bakteri nitrogen seperti Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang memperoleh energi hasil dengan cara mengoksidasi amonium yang telah bereaksi dengan CO2 membentuk amonium karbonat. Selanjutnya, Nitrobacter. Nitrobacter ini adalah bakteri yang mampu mengoksidasi senyawa nitrit. Dalam mediumnya menghasilkan nitrat dan dibebaskan energi. Nah, energi yang dihasilkan inilah yang digunakan untuk proses sintesis karbohidrat. Jadi pola umum kemosintesisnya seperti ini. Senyawa anorganik dioksidasi menghasilkan hasil senyawa anorganik dan dilepaskan energi. Energi ini digunakan untuk proses reaksi air dengan CO2 sehingga dihasilkan karbohidrat. Demikian penjelasan saya tentang proses fotosintesis dan kemosintesis. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.